Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Marga Saputra. Beserta rekan saya itu Mas Brian Ibrahim dan Muhammad Mansur. Kami akan mempresentasikan tentang industri kreatif di bidang seni pertunjukan. Yang pertama adalah definisi dari seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah suatu bentuk sajian pentas seni yang diperlihatkan atau dipertunjukkan kepada khalayak umum atau masyarakat atau orang banyak oleh pelaku seni atau seniman dengan tujuan untuk memberikan hiburan yang dapat dinikmati oleh para penontonnya. Nah, dari fungsi seni pertunjukan ada 3 macam. Yang pertama sebagai sarana ritual, yang kedua sebagai presentasi estetis, yang ketiga sebagai hiburan pribadi. Yang pertama adalah ada fungsi sarana ritual. Fungsi ritual dalam seni pertunjukan ini banyak berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam tata kehidupannya masih mengacu pada nilai-nilai budaya agraris serta masyarakat pemeluk agama yang dalam kegiatan-kegiatan ibadahnya sangat melibatkan dengan seni pertunjukan tradisional. Misalnya masyarakat Bali. Secara garis besar, seni pertunjukan memiliki ciri khas dalam fungsi ritual. Yang pertama, diperlukan hari, waktu, tempat khusus terpilih yang dianggap sakral. Yang kedua, diperlukan pemain yang terpilih di mana mereka dianggap suci atau membersihkan diri secara spiritual. Yang ketiga, diperlukan seperangkat saji yang banyak atau sejenisnya. Yang keempat, diperlukannya busana khas dalam seni pertunjukan tradisional. Kesenian sebagai presentasi estetis, yaitu seni yang dapat menyajikan unsur-unsur keindahan seperti dapat dilihat dari sajian vokalnya, musik, nilai-nilai yang terkandung, kebiasaan lain-lain. Pada umumnya, seni yang berfungsi sebagai presentasi estetis menyandang dana produksinya adalah pembeli karcis. Sistem manajemen semacam ini lazim disebut sebagai pendanaan yang ditanggung secara komersial. Memang ada beberapa negara yang menaruh perhatian terhadap seni yang selalu diperlukan oleh masyarakat. Tetapi di negara-negara berkembang yang penghasilannya rata-rata penduduknya masih rendah, seperti Indonesia, kesenian tradisional atau seni pertunjukan ini sebagai presentasi estetis sekarang ini tidak bisa berkembang dengan baik. Keadaan semacam ini tidak lain karena orang Indonesia pada umumnya tidak bisa menyisihkan sebagai penghasilannya untuk rekreasi, khususnya terhadap seni pertunjukan tradisional. Biasanya, pertunjukan dilakukan dengan pendanaan produksi yang disandang oleh penonton dengan cara membeli tiket untuk menonton seperti wayang orang Sriwedari, ketoprak, ludruk, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi sebagai hiburan pribadi. Fungsi ini biasanya tidak ada penonton karena penikmat seni pertunjukan hiburan pribadi melibatkan diri dalam pertunjukan bersama pemenari atau pemain putri. Jadi pihak pria sebagai penikmat sedangkan pihak putri sebagai penghibur. Selanjutnya, jenis-jenis pertunjukan sebagai tontonan. Yang pertama, tari, drama, dan musik. Tari ialah gerak yang ritmis atau korset, gerak-gerak dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu, yaitu ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-geriknya. Fungsi tari yaitu yang pertama sebagai sarana upacara keagamaan, contoh upacara keagamaan di Bali. Yaitu yang kedua sebagai sarana dalam upacara adat, contohnya itu kelahiran, perkawinan, kematian. Yang ketiga ialah sebagai sarana ungkapan kegembiraan atau pergaulan, contoh tari lenso, tari serampang. Keempat ialah sebagai performing art, yaitu lebih mengarah pada santapan estetis, lebih banyak memberi hiburan kepada penonton. Dan ini adalah macam-macam tari, yaitu ada 4. Yang pertama tari tradisi, yang kedua tari kreasi baru, yang ketiga tari modern, yang keempat tari kontemporer. Yang pertama adalah tari tradisional, yaitu merujuk pada tarian yang dipentaskan sebagai bagian tarian rakyat yang bentuknya beragam
dan umumnya membawa identitas suku daerah. Dan yang kedua adalah tari kreasi baru, yaitu didefinisikan pertama kali oleh R.M. Sudarsono tahun 74 dengan memasukkan elemen-elemen baru, irama, paduan gerak ataupun kostum. Yang ketiga adalah kajian tari-tari modern, yaitu tari kajian global. Istilah ini awalnya merujuk pada ekspektasi artistik di barat, tari dalam ruang teater modern, tempat ekspresi individual. Dan yang keempat adalah tari kontemporer, yaitu kategori yang cenderung ditumpang tindihkan dengan tari modern, namun juga yang secara mendasarkan diri pada eksperimental artistik, yaitu dengan kategori khas Indonesia yang muncul setelah produksi balet Ramayana. Drama, yaitu cabang dari seni pertunjukan yang bersangkutan dengan tindakan keluar cerita-cerita di depan penonton menggunakan kombinasi dari pidato, gerakan musik, dan pemandangan. Dan menurut Ferdinand Purcell, drama ialah kesenian yang melukiskan sifat manusia dan harus melahirkan kehendak manusia dengan action dan perilaku. Dan ini adalah unsur-unsur drama. Ada dua, yaitu yang pertama unsur utama, yang kedua adalah sarana pendukung. Unsur utama ialah yaitu yang terdiri dari naskah, sutradara, pemain, teknisi atau pejalan panggung untuk tata panggung penonton. Dan yang kedua ialah sarana pendukung. Di antaranya ialah pentas dan komposisi, tata busana, tata rias, penjayaan, tata suara, dan ilustrasi musik. Musik ialah bunyi yang dikeluarkan oleh satu atau beberapa alat musik yang dihasilkan oleh individu yang berbeda-beda berdasarkan sejarah, budaya, lokasi, dan selera seseorang. Dan masih banyak lagi artinya musik. Sejarah perkembangan seni pertunjukan Indonesia. Nah, di sejarah ini kesenian klasik yang berevolusi dari media animis atau berhubungan dengan alam gaib sampai teater rakyat dan akhirnya menambahkan kesenian istana. Sudah berabad-abad mayoritas penduduk Jawa penganut agama Islam. Meski begitu, mereka sejatinya tetap menganut animis dan dinamisme, mitos dan legenda dewi dewa, roh, hantu, dan jin yang berasal dari zaman pra-Islam atau bahkan pra-Hindu. Hidup lestari, banyak seni pertunjukan dan peran-peran yang ditarikan berasal dari mitos dan legenda tadi. Nah, di warisan budaya tersebut sebagian dilestarikan dan diperhalus di lingkungan keraton. Nah, di pertunjukan tari dan wayang orang profesional menghabiskan banyak biaya karena persiapannya butuh banyak tenaga manusia. Sementara itu ragam budaya lain tetap dibiarkan lestari di kalangan rakyat, contohnya ronggeng atau kalangan kesenian Latin meretas menjadi kesenian pergaulan. Di kalangan rakyat, tarian ini tidak lagi terjaga dan tidak dapat menunjukkan keutamanya sebagai kesenian terhormat, melainkan menjadi kesenian yang bersifat profen. Begitulah nasib Nayuban. Evolusi budaya juga terjadi pada wayang Cina yang diimpor oleh pendatang dari negeri tirai bambu. Dalam perkembangannya, alih-alih menikmati pertunjukan, para penonton lebih sibuk minum teh dan makan kudapan sambil bersosialisasi. Berbeda dengan orang Jawa yang menghadiri pertunjukan kesenian, lalu menikmatinya dan dalam diam dan dengan penuh rasa hormat. Nah, 3 macam pesta rakyat itu acara tahunan, garabek, dan rebutan. Diperkirakan berasal dari acara yang sama. Selamatan alam hasil panen ditumpuk dan dikurbankan meski asal-usulnya sama, masing-masing berkembang menurut kebudayaan masing-masing, Sunda, Jawa, dan Tionghoa. Tidak sama kesenian tersebut masih bisa ditemui pada abad ke-21 ini. Wayang topeng jalanannya sudah hampir punah, yang tersisa tunggal, ketoprak, dan ludruk. Para pemainnya sudah tidak bertopeng lagi, kecuali skenario membutuhkan. Begitu juga wayang khas Madura. Kesenian ini sudah lama punah sehingga orang Madura sendiri mungkin tidak tahu kalau mereka pernah mempunyai wayang. Selanjutnya contoh alat musik tradisional. Nah, contoh alat musik tradisional yang pertama itu adalah saron. Nah, secara umum waditra saron berbentuk wilah terbuat dari bahan perunggu, sebagaimana dikatakan oleh Ubun Purabarsa dalam Taviska 2015 HLM 16, menjelaskan bahwa saron dibuat dari bahan perunggu terbentuk wilahan atau berwilah, ancaknya dibuat dari bahan kayu. Begitupun Madita Saron, Bandak pertunjukan kesenian Ebek Group muncul jaya di Kabupaten Pangandaran secara fisik sama.
Yang kedua, bonang. Bonang adalah wadita jenis alat pukul berbentuk penclon. Disebut dari bahan logam yang membunyikan dipukul menggunakan alat bantu pemukul Ubun Gubarsa dalam Taviska 2015 HLM 18. Penclon bonang diletakkan di atas ancak yang dibuat dari kayu. Waditra dibentuk penclon atau Jawa yang disebut pencon, yaitu bonang, rinci, kenok, kutuk, kempiang, kempul, dan gong. Lapangan usaha seni pertunjukan. Yang pertama, jasa konvensi, pameran, dan perjalanan insentif yang mencakup usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan kelompok orang atau negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya. Nah, termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun, dan menyelenggarakan program dalam perjalanan insentif, dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran. Terus yang kedua ada inventariat yang mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan. Nah, kegiatan usaha jasa prestasi ini meliputi bidang seni dan olahraga. Terus yang ketiga, kegiatan drama, musik, dan hiburan lainnya oleh pemerintah yang mencakup kegiatan pemerintah dalam kegiatan menyelenggarakan hiburan baik melalui siaran radio, televisi, maupun tidak seperti drama, seri, penyelenggaraan musik dengan tujuan sebagai media hiburan. Yang keempat adalah kegiatan drama, musik, dan hiburan lainnya oleh swasta yang mencakup usaha pertunjukan kesenian dan hiburan panggung yang dilakukan dan dikelola oleh swasta seperti opera, sandiwara, perkumpulan kesenian daerah, juga usaha jasa hiburan seperti band, orkestra, dan sejenisnya. Terus yang kelima, lampu, juru rias, penata musik, dan jasa peralatan lainnya sebagai penunjang seni panggung, termasuk juga agen penjualan karcis atau tiket pertunjukan seni dan hiburan. Terus yang keenam ada kode industri yang merupakan industri kreatif. Kelompok seni pertunjukan merupakan kategori transportasi, kegunangan, dan komunikasi, kategori jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya. Profesi utama bidang seni pertunjukan. Yang pertama sutradara, yaitu profesi yang melakukan aktivitas memimpin dan mengarahkan seniman dalam sebuah acara pertunjukan. Terus yang kedua, aktor sebagai profesi yang menampilkan seni pertunjukan sebagai pemain termasuk sebagai storyteller. Yang ketiga, koreografer sebagai profesi yang melakukan penata tari, gerak, dan olah tubuh. Yang keempat, penulis naskah, yaitu profesi yang merumuskan alur cerita. Yang kelima, manajer artis atau seniman teater, yaitu profesi yang melakukan aktivitas pengaturan dan negosiator ke pihak lain atas nama artis atau seniman. Yang keenam, penata cahaya, yaitu profesi yang mengatur pencahayaan saat pertunjukan berlangsung. Yang ketujuh, penata suara, yaitu profesi yang bertugas untuk mengatur tata suara saat pertunjukan. Terus yang ke-8, penata busana, yaitu profesi yang mendukung acara pertunjukan dari sisi busana. Sekian presentasi dari video kami, mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.